listeners! Welcome back with me, Miss Rima, in our English class. Di video kali ini, kita akan belajar materi tentang degree of comparisons. Tapi sebelumnya, kalian sudah pernah dengar belum? Apa itu degree of comparison? Great! Degree means tingkatan, dan comparison means perbandingan. Jadi, degree of comparison adalah tingkatan perbandingan. Wait. Perbandingan yang bagaimana ini, Miss, maksudnya? Oke, jadi maksudnya comparison di sini adalah perbandingan antara sebuah objek dengan objek lainnya. Misalnya, ketika kita ingin membandingkan orang, benda, atau hewan berdasarkan sifat atau keterangan tertentu. For example, berdasarkan sifatnya. Miss Rima is taller than Nazril, yang artinya Miss Rima lebih tinggi daripada Nazril. Sifatnya di sini adalah taller atau lebih tinggi. Dan comparison atau perbandingan di sini adalah objeknya atau subjeknya, yaitu Miss Rima dan Nazril. Sedangkan berdasarkan keterangannya, misalkan pada kalimat berikut, Miss Rima works harder than Adit, yang artinya Miss Rima bekerja lebih keras daripada Adit. Keterangan di sini adalah harder atau dengan keras, dan comparison atau perbandingan di sini adalah objeknya atau subjeknya, Miss Rima dan Adit. I think you already know what degree of comparison means, right? So let's move to the actual meaning of degree of comparisons. So, what is degree of comparisons? Degree of comparison is a form of adjective or adverb that is used to compare a person or thing with another. Jadi pengertian dari degree of comparison di sini merupakan kata sifat atau kata keterangan yang digunakan untuk membandingkan seseorang atau suatu hal dengan hal lainnya. So basically, in degree of comparison, itu menggunakan dua jenis kata untuk membandingkan objek atau suatu hal, yaitu kata sifat dan kata keterangan. Kata sifat which is adjective dan kata keterangan which is adverb. Dalam sebuah kalimat, kata sifat digunakan untuk menerangkan sifat dari objek atau hal. For example, Fadli is handsome. Handsome di sini merupakan kata sifat yang menerangkan subjek, yaitu Fadli, tanpa membuat subjek melakukan kegiatan atau aktivitas. So, kalimat yang mengandung adjektif atau kata sifat itu selalu dihubungkan dengan linking verb, yaitu kata kerja yang bukan merupakan kata kerja aksi, dan hanya berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan kata sifat. Contohnya adalah is, am, are, dan lain sebagainya. Sedangkan kata keterangan digunakan untuk menerangkan kata kerja aksi. For example, Fadli runs quickly. Quickly di sini merupakan kata keterangan yang menerangkan kata sebelumnya, which is kata kerja aksi, yaitu runs. So, kalimat yang mengandung adverb atau kata keterangan itu selalu diikuti dengan kata kerja aksi atau verb 1. Alright. In degree of comparison, there are three kinds of form. The first one is positive degree. The second one is comparative degree. And the third one is superlative degree. At the first form, which is positive degree, so positive degrees also used to compare two things that have the same level. Jadi positive degree
digunakan untuk membandingkan dua hal yang setara atau sebanding. As I said before, degree of comparison always includes two kinds of words, adjective and adverb. For example, pada kalimat positive adjective dan positive adverb, kata kuncinya adalah as, di mana itu terletak di sebelum atau sesudah kata adjective atau kata adverb. Contohnya pada kalimat berikut, Dino is as cute as Azam, yang artinya Dino sama lucunya seperti Azam. Begitu pula pada kalimat positive adverb. Contohnya, Dino walks as slowly as George, yang artinya Dino berjalan sama lambatnya seperti George, atau Dino berjalan selambat George. Perbedaannya hanya terletak pada kata kerjanya. Jika itu membandingkan dengan kata sifat atau adjektif, maka sebelumnya harus diikuti dengan linking verb. Meanwhile, jika itu membandingkan dengan kata keterangan atau adverb, maka sebelumnya harus diikuti dengan kata kerja aksi atau verb 1. Let's move to the second form, which is comparative degree. So, comparative degree used to compare two things that have more of a characteristic than the others. Jadi, comparative degree digunakan untuk membandingkan dua hal yang lebih dari lainnya. For example, pada kalimat yang mengandung adjective dan adverb, terdapat dua bentuk comparative, yaitu one syllable and two syllable. Syllable means suku kata. Contohnya pada kata tall yang merupakan one syllable adjective. Jika ditulis ke dalam bentuk kalimat, maka hasilnya adalah Cynthia is taller than Emma, yang artinya Cynthia lebih tinggi daripada Emma. Sedangkan pada kata loud yang merupakan one syllable adverb, jika ditulis ke dalam bentuk kalimat, maka hasilnya adalah they speak louder than us, yang artinya mereka berbicara lebih keras daripada kita. So, dalam comparative degree, bentuk one syllable adjective, kata kuncinya terletak pada penambahan akhiran and then setelah kata adjective. Jika itu two or more syllables, seperti pada kata beautiful yang merupakan adjective, jika itu ditulis ke dalam bentuk kalimat, maka hasilnya adalah Isna is more beautiful than Anin, yang artinya Isna lebih cantik daripada Anin. Sedangkan pada kata carefully yang merupakan adverb, maka bentuk kalimatnya akan seperti Dava jump more carefully than Fabian, yang artinya Dava melompat lebih hati-hati daripada Fabian. So, dalam comparative bentuk two syllables adjective, kata kuncinya terletak pada penambahan awalan more dan then setelah kata adjective. And the last form is superlative degree. So, superlative degree used to show who or which has the most of a characteristics among the others. So, superlative degree digunakan untuk menunjukkan yang paling di antara lainnya. Jadi, misalkan dalam sebuah kelas terdapat satu saja siswa yang pintar, maka itu disebut yang paling atau superlative degree. Sama seperti komparatif tadi, dalam superlative degree juga ada one and two syllables. For example, pada kata short yang merupakan one syllable adjective, jika itu ditulis ke dalam bentuk kalimat, maka hasilnya adalah Erlan is the shortest person in his class, yang artinya Erlan adalah yang paling rendah atau
pendek di dalam kelasnya. Sedangkan pada kata loud yang merupakan adverb, maka bentuk kalimatnya akan seperti Lutfia speak the loudest person in his class, yang artinya Lutfia adalah seseorang yang bicaranya paling keras di dalam kelasnya. So, dalam komparatif, bentuk one syllable adjective, kata kuncinya terletak pada penambahan awalan the dan akhiran est setelah kata adjective. Oke, jika itu two or more syllables seperti pada kata smart yang merupakan adjective. Jika itu ditulis ke dalam bentuk kalimat, maka hasilnya adalah Fiska is the most smart person in his family, yang artinya Fiska yang paling pintar di antara keluarganya. Sedangkan pada kata carefully yang merupakan adverb, maka bentuk kalimatnya akan seperti Dava runs the most carefully person in his class, yang artinya Dava berlari paling hati-hati di dalam kelasnya. So, dalam komparatif bentuk two syllable adjective, kata kuncinya terletak pada penambahan awalan the most sebelum kata adjective. Alright everyone, that's all for our lesson today about degree of comparison. We have learned what degree of comparison is, the difference between adjective and adverbs, and the three forms, positive, comparative, and superlative. I hope the explanation and examples help you understand how to compare people, things, or action correctly in English. Remember, practice makes perfect. Try making your own sentence using positive, comparative, and superlative form so you can master the concept even better. Thank you for watching and learning with me, Miss Rima, in our English class. See you in the next video and keep up the good works. Goodbye, everyone.